kedepannya bisa selalu kompak dalam satu angkatan ini, saling membantu, saling support. Misalnya teman A punya bibit jagung, ya teman B bisa dibagi. Misalnya punya bibit cabai yang bagus, ya bisa dibagi, dikembangkan satu kelompok ini. Supaya akhirnya bukan hanya mandiri pupuk, tapi mandiri bibit juga. Nah, ending dari pelatihan ini tentunya Bapak Ibu berharap apa yang didapatkan ini bisa dilaksanakan di rumah, bisa diaplikasikan sehingga bisa membuahkan hasil. Paling tidak ujian yang pertama untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sendiri saja, supaya kita benar-benar mandiri pangan untuk keluarga. Sisanya tinggal kita kembangkan, kita mau bisnis dari sisi yang mana. Mau dari ayam, dari ikan, dari kambing, dari sapi, atau dari hasil panen kita. Namun Bapak Ibu, jangan lupa sebagus apapun kita bisa memproduksi tanaman, tentunya tidak lepas dari bagaimana kita bisa menjualnya. Nah, yang terakhir penjenengan harus belajar marketing tentunya. Bagaimana membentuk pasar, bagaimana membangun kepercayaan terhadap masyarakat, tentunya lingkungannya sendiri, temannya, dari orang-orang terdekat kita. Sehingga kita bisa dipercaya masyarakat sekitar bahwa kita bisa memproduksi makanan yang sehat untuk keluarga tentunya. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi mewakili panitia yang bekerja sini, dan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dari pendaftaran mengikuti pelatihan selama 3 hari ini, dari saya pribadi mungkin banyak kata-kata saya yang kurang enak atau kurang berkenan di hadapan Bapak Ibu semuanya. Saya pribadi dan juga mewakili panitia sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ikhlas Bapak Ibu memaafkan? Alhamdulillah. Berarti kita sama-sama kita mulai dari nol lagi ya Pak ya. Bapak Ibu, setelah ini nanti kita akan bagikan juga SOP-SOP ada di grup. Namun biasanya saya membagikan SOP setelah Bapak Ibu tenang dulu. Biasanya kalau saya bagikan di awal itu nanti ketumpuk postingan-postingan yang lain, akhirnya ada yang tanya lagi, mana SOP-nya gitu. Padahal sudah dibagikan. Tapi semuanya insya Allah kita bagikan yang ada di slide-slide itu. Kemudian untuk berikutnya Bapak Ibu juga bisa ikut bergabung di grup alumni. Namun kalau di grup alumni kita ada syaratnya. Ya, syarat pertama tidak sembarangan membagikan link atau URL, atau tidak sembarangan memposting stiker atau gambar-gambar selfie atau gambar-gambar yang tidak ada kaitannya dengan pertanian. Kalau posting gambar selfie gini, kita nggak pengen melihat wajah jenengan. Yang pengen kita lihat itu apa yang jenengan sudah lakukan. Misalnya nanam cabai, nanam terong, kemudian di antara teman-teman menemukan, wah cabai saya keriting, saya menemukan ini, bagikan. Teman-teman kalau mengalami kendala ini, dapat ilmunya, tujuan saya gitu. Jadi karena grup itu isinya maksimal kan cuma 1000, mungkin 3 angkatan di sini sudah penuh. Jadi Pak Bayu juga ada di grup itu, cuman kita biasanya seringnya cuma pantau aja. Tapi semua postingan pasti kita baca. Namun biasanya teman-teman senior yang sudah lama itu akan memberi arahan ya kalau itu. Cuman kadang-kadang ya isinya orang banyak, kadang-kadang pas posting bareng-bareng ya bikin mumet juga. Kadang-kadang HP-nya nggak bisa digerakkan ya penuh. Jadi silakan nanti nggak wajib kalau mau gabung di grup alumni boleh. Dan nanti biasanya akan diumumkan untuk teman-teman masing-masing wilayah untuk bergabung di grup perintisan koperasi. Jadi setiap
kabupaten sudah ada grupnya masing-masing, namun saya dari tim Pak Bayu tidak ada yang masuk ke grup itu karena terlalu banyak grup yang kita kelola. Jadi kita hanya ada di grup alumni dan juga di grup kelas aja. Kenapa kita membentuk itu? Karena kedepannya akan dibentuk koperasi itu supaya koordinasinya lebih mudah antara alumni, jadi ada komunitasnya, nanti koordinasi itu lebih mudah karena rumahnya saling berdekatan, misalnya tadi saling bertukar bibit dan sebagainya. Ya, itu supaya lebih mudah antar kabupaten. Biasanya di setiap kabupaten ini sudah ada pesertanya juga, termasuk di luar Jawa. Di Jawa ini sudah hampir setiap kabupaten sudah ada alumni juga yang mengikuti pelatihan ini. Bapak Ibu, kira-kira materi yang didapatkan selama 3 hari ini bagaimana? Luar biasa ya, komplit ya. Sampai ngatasi si Joni bareng. Ya, baik, Bapak Ibu, saya minta perwakilan untuk maju untuk memberikan pesan dan kesan mungkin untuk teman-teman kita, untuk Pak Bayu, untuk tim mungkin atau untuk saudara-saudara yang ada di sini. Mungkin ada yang mewakili dari ibu-ibu maupun dari bapak-bapak ini. Monggo, kita biasanya 3-5 orang lah untuk memberikan pesan-pesan atau kesan dan pesan gitu ya. Atau kata-kata hari ini aja yang monggo. Ya, monggo. Baik, terima kasih Pak Bambang atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu, tidak terasa waktu bahwa kita akan akhiri pada hari ini. Dan ini adalah sebuah momen yang sangat berarti bagi kita semua. Kita tidak pernah bermimpi bahwa kita akan bertemu di tempat ini, di BSM, ketemu Pak Bambang, ketemu Pak Bayu, Pak KB dan tim di sini. Kalau saya rasa itu sesuatu yang luar biasa. Banyak sekali kalau kita mau ceritakan kesan dan pesan di sini, saya kira sungguh luar biasa ya, banyak sekali. Tapi satu hal bahwa dengan terpublikasinya dengan baik BSM di YouTube, di media sosial, dengan penyampaian yang begitu tertata rapi, jelas, mudah dimengerti oleh masyarakat. Inilah yang membawa kita sampai ke sini karena trust, karena kepercayaan. Tentu juga kita bagian daripada keluarga alumni akan terus menjaga trust ini. Akan terus berpegang teguh agar BSM jangan sampai ada alumni yang mencoreng BSM. Ini saya kira pesan yang diharapkan oleh BSM. Yang kedua bahwa dengan menyaksikan YouTube Pak Bayu, tentu kita punya etos yang sangat tinggi untuk mengikuti pelatihan ini. Dan alhamdulillah, puji syukur kita diberikan fasilitas dan kita bisa datang, dan saya percaya bahwa itu bukan karena keinginan kita, tapi ada rencana Allah, ada rencana Tuhan untuk kita semua turut berkontribusi untuk membangun bangsa ini lewat pertanian atau ilmu pengetahuan di bidang pertanian yang diajarkan oleh BSM melalui Pak Bayu dan tim. Dan saya pikir ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Khusus seperti saya, setiap hari saya nonton YouTube dan saya tidak perlu panjang lebar, saya langsung action seperti yang sudah saya ceritakan. Dan saya panen, saya punya ayam, saya punya tanaman,
kurang lebih ada 10 macam. Saya punya pupuk yang notabene masih ngaurisasi, yang main-main saja dulu, latihan dulu. Dan ternyata bisa panen dan saya buktikan hasilnya bagus sesuai penyampaian yang ada di YouTube. Yang kedua, saya pesan katalis 1, 2 sampai 5 dan saya sudah buat pupuknya seperti pembena tanah, horti dan urea padat cair untuk lahan 300 meter dan saya kembali ini akan saya olah. Karena pupuknya tanggal 8 insya Allah tanggal 8 Agustus itu udah fermentasinya udah terpenuhi. Jadi selama kita training di sini saya mengamati antara YouTube dan penyampaian di atas panggung ini. Semua bahasa, intonasi, mimik, gerak tidak ada bedanya dari YouTube dan di sini. Ini yang saya sangat luar biasa. Biasanya di dalam satu organisasi atau konten atau apapun ini ada edit sedikit. Ada sedikit promote, ada sedikit bahasa-bahasa yang menarik yang supaya publik itu bisa terkesima. Tapi nyatanya di sini sama. Tidak ada sama sekali yang direkayasa atau ditambah-tambahkan apa. Jadi benar-benar apa adanya. Dan jangan mengada-ngada, ini memang kalimat ini sesuatu yang sangat luar biasa dan benar. Itu yang saya temukan dan saya pikir juga teman-teman semua mendapatkan hal itu. Yang kedua adalah ketika kita dilayani soal makan ya. Makan sungguh luar biasa dan saya adalah orang yang selektif makan. Saya makan di warung selalu mikir saya kalau makan itu. Oh ini bener apa gimana nih? Tapi dengan masakan yang ada di sini itu luar biasa. Enak ya, enak terus sama enaknya. Kemarin hari ini enak terus sama. Kalau sampai 1 bulan mungkin saya bisa nambah 2 kilo timbangan ini. Saking itu enak gitu. Cuma sayangnya ada ujian gula itu tadi. Lah ambil minuman primus itu primais itu kalau nggak ditaruh gula rasanya nggak begitu enak gitu. Begitu enak mau 2 gelas, tapi rupanya itu salah ya. Itu mesti nggak pakai gula. Tadi saya nggak pakai gula lagi. Udah saya geser toples ini yang mengganggu ini. Nah, itu sungguh luar biasa. Yang sangat kemarin sempat saya makan ikan nila ya, ikan nila. Saya tinggalkan Sulawesi itu sudah cukup lama dan juga sudah tercemar kimia di sana. Begitu saya makan ini nila kok baru saya ketemukan nila yang aslinya itu benar-benar rasanya itu memang rasa ikan nila bener gitu loh. Sempat saya tanya yang berhadapan dengan saya, Pak rasa nggak ini nila beda kan dengan ini nila nggak makan pelet ini. Ini pasti makanannya alami benar ini karena betul-betul terasa. Dan itu sungguh luar biasa. Seandainya kita semua teman-teman juga bisa membuat seperti itu, waduh luar biasa ya. Saya kira itu yang kita bisa rasakan pelayanan di sini dan lingkungan di sini saya merasa bahwa kita satu keluarga. Kita lagi bukan datang seperti orang lain gitu ya. Tetapi kita semua merasa bahwa kita ini satu keluarga. Nah di harapan kekeluargaan yang dibentuk oleh BSM ini benar-benar solid, benar-benar nanti kita saling sharing, kita saling memberi masukan, saling membantu dan lain sebagainya supaya grup ini benar-benar bisa menciptakan sesuatu di dalam konsep ini yang luar biasa, yang mungkin dibuat sedemikian rupa, ditata sedemikian rupa kebunnya itu sampai orang ngelihat, wah ini kebun apa kota ya. Nah kira-kira seperti itu. Jadi yang terakhir saya merasa bahwa saya di terapi tadi kok ringan ya. Tapi memang sakitnya luar biasa ya. Wah itu seperti ada listrik yang masuk di kaki saya dengan terasa sampai di kepala. Dan saya merasa memang sangat membantu saya. Dan saya sangat bersyukur, saya sangat berterima kasih.
Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya saya mohon maaf mewakili semua teman-teman, Pak Bambang, BSM, jika kami ada sebuah kesalahan, salah bicara, salah tingkah, atau yang kurang berkenan, kami juga memohon untuk dimaafkan dengan tulus-tulusnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Ya. Terima kasihnya ke Bapak yang terapi itu. Ini teman lainnya minta diterapi. Monggo ada lagi? Ya, monggo Pak. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada kata yang harus dan wajib saya sampaikan selain ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Beribu terima kasih saya sampaikan kepada guru kita Bapak Bayu, Pak Bambang, Pak KB dan seluruh tim atas ilmu yang sudah diberikan dengan tulus. Alhamdulillah kami juga sebagai peserta menerima dengan tulus. Yang kedua, segala aktivitas baik ucapan maupun perilaku tidak akan lepas dan tidak akan didahului oleh kudroh dan irodah Allah SWT. Oleh karena itu, saya atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Yang kedua, saya secara pribadi berangkat ke sini tentu membawa cerita yang sangat unik. Apa yang saya mimpikan saya laksanakan dan saya alami. Begitu saya berangkat sampai naik kereta api hingga hari ini alhamdulillah. Oleh karena itu tanggung jawab saya secara pribadi walaupun saya barangkali bukan ahlinya, tapi sekarang barangkali kita punya tanggung jawab untuk bercerita bagaimana pertanggungjawaban saya setelah pelatihan nanti bertemu dengan teman-teman. Kalau teman-teman bercerita tentang keluh kesah dan kesuksesan, bagaimana kalau saya tidak punya cerita? Oleh karena itu insya Allah saya juga kemarin membuat kolam untuk ikan, saya abaikan dulu. Bismillah setelah pelatihan akan saya lanjutkan. Kemudian ada beberapa lahan, saya baru bercerita saja mau ikut pelatihan. Ada 4 lahan, 4 orang yang menawarkan lahan untuk saya garap. Oleh karena itu, ya, oleh karena itu saya dengan Pak Jul, Pak, yuk kita bareng kolaborasi. Kalau kita bergerak sendiri, hasilnya juga sudah terukur. Kalau kita berkelompok, nanti kita punya cerita lain. Dan saya terakhir berharap, mudah-mudahan suatu saat nanti alumni pelatihan ini ada field learning meeting nasional lah kalau nggak salah, kalau misalkan saya adopsi. Jadi kita belajar satu sama lain, misalkan satu kabupaten, bertemu misalkan 6 bulan sekali, kita bercerita apa yang sudah dilakukan, nanti saya akan belajar dari apa yang dilakukan. Alhamdulillah Pak, terakhir saya sebelum mengikuti pelatihan ini sudah menerima ilmu di kereta api. Saya bercerita membicarakan selalu pertanian. Di kamar bercerita tentang pertanian. Kenapa saya jadi gini kata dia. Jadi alhamdulillah saya membawa bibit itu, dapat bibit ya dari Bu Marida ya, dari Bali. Mudah-mudahan saya akan tanam, nanti saya akan ceritakan hasilnya. Jadi atau tidak kan ya. Kemudian saya dapat jambu dari Pak Sepul. Alhamdulillah Pak, insya Allah nanti mudah-mudahan bisa mesen binihnya. Oke, barangkali itu Pak Bam, terima kasih. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Monggo, ada lagi? Monggo Mas. Mau orasi lagi? Yo, siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Pak Bambang. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa terima kasih telah dikasih ilmu yang bermanfaat. Sebenarnya sebelum ke sini, saya juga sudah mengikuti banyak pelatihan gitu ya. Mestinya kita bangga sebagai warga Indonesia punya Pak Bayu. Tepuk tangan buat Pak Bayu dan tim. Kalau di Korea Selatan itu ada Yong Sang Cho, dia adalah pelopor jadam. Sama juga sistem pertanian organik yang pendekatannya berbasis alam. Nah, kalau kita di sini kita punya Pak Bayu gitu dan tim yang kemudian mempelopori pertanian organik yang gimana kita melihat kondisi pertanian yang sudah carut marut dan ada Pak Bayu dan tim. Dan itu saya temukan enggak begitu lama, baru 2025. Dan akhirnya bisa sampai ke sini dan ketemu Bapak Ibu sekalian yang insya Allah pasti menginginkan spirit yang sama gitu ya. Yang sudah diajarkan oleh Pak Bayu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, saya mewakili mungkin anak muda ya yang kemudian hari ini lulusan sarjana pertanian yang nggak mau jadi petani, yang mereka semacam malu kalau kemudian setelah kuliah kemudian lanjut di ladang macul gitu. Nah, hari ini saya melihat semangat Pak Bayu, bagaimana dia memulung, bagaimana dia kemudian sudah jadi miliarder tapi tetap kembali ke tapak. Nah, itu yang kemudian spirit yang pengen saya gali di sini gitu. Dan alhamdulillah saya ketemu Pak Bayu dan tim dan memang betul gitu ya. Spiritnya itu sangat luar biasa. Nah, itu yang pengen saya kembangkan. Dan kebetulan di lahan kami juga yang sedang mau kita jalankan ini pengen membuat wadah gitu. Pengen membuat space buat anak muda yang mau tani atau yang mau belajar pertanian organik, silahkan datang ke kita gitu. Gratis gitu. Nah, yang ketiga karena kami walaupun sudah sarjana pertanian Pak Bambang juga masih pemula gitu. Karena kegiatan-kegiatan aktivitas kami bukan langsung terjun di lapangan gitu, tapi juga ada aktivitas yang ya karena aktivis ya biasanya ya sibuk demo atau sibuk ya sibuk, tapi kadang kita juga sibuk ke petani, walaupun nggak tahu apa-apa tapi kita mendengar aja keluh kesahnya gitu. Tapi ya itu semakin hari semakin banyak petani yang berkeluh kesah, mereka kadang kelangkaan pupuk, kemudian pupuk yang mahal, selain sudah langka mahal lagi gitu. Nah, sedangkan kebutuhan pertanian terus meningkat. Tapi selain meningkatnya itu juga meningkatnya penyakit gitu. Dan disinilah kita temukan jawaban. Banyak sekali ilmu yang sudah diajarkan oleh Pak Bayu dan tim. Dan mudah-mudahan apa yang saya dapatkan di sini nanti bisa saya lanjutkan perjuangan ini. Dan teman-teman anak muda yang lain yang siap mengubah peradaban bangsa kan begitu. Ya. Terakhir saya minta kepada Bapak Ibu semuanya untuk
mengepalkan tangan kiri sebagai simbol perjuangan untuk terus bertani yang mulia kan gitu. Hidup petani. Hidup petani. Petani teman sejati mengubah peradaban bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Mas, nanti teman-temannya seangkatan diajak bertobat semua ya. Ya, kalau seandainya di seluruh Indonesia lulusan sarjana pertanian mau bergerak seperti Masnya ini, saya rasa petani jadi cerdas semuanya nanti. Ya. Sayangnya belum banyak ya Mas ya. Ya semoga aja ini Masnya di sini sebagai sarjana pertanian nanti juga jadi pelopor pertanian di wilayahnya gitu. Monggo dari ada lagi yang nambahi ibu-ibu? Dari ibu-ibu monggo perwakilan. Nah. Oh ya, ibu-ibu dulu ya, nanti terakhir Pak. Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Pak Bambang. Dan yang kedua juga kepada Pak Bambang lagi. Ini tentang permohonan maaf saya. Karena saya sudah memaksa gitu Pak. Memaksa untuk mendaftarkan diri. Karena ketakutan untuk tidak diterima ya gitu ya. Maka saya transfer duluan Pak. Mohon maaf Pak. Bahkan sampai 2 kali Pak. Terima kasih Pak. Saya itu saking ya Pak. Saking bangganya gitu Pak sama Pak Bayu dan tim. Saya di di hari-hari terakhir di kelas saya, itu saya bilang pada anak-anak saya, ayo kalian buka YouTube gitu. Dan buka alamat Bapak Bayu di Ningrat. Buka setiap hari minimal 1 video, saya bilang gitu. Pelajari dan jangan sampai kalau kalian punya tanah di rumah di kampung itu dijual. Itu hari-hari terakhir saya itu promonya seperti itu Pak. Saking saya terkesan sekali gitu Pak sama program-programnya Pak Bayu. Saya sudah paham dengan apa yang disampaikan Pak Bayu tentang masa depan Indonesia ya Pak. Tentang potensi Indonesia di mata dunia gitu. Nah saya sampaikan ke anak-anak saya waktu itu untuk sama sekali jangan sampai menjual tanah gitu Pak, untuk beli motor gitu Pak atau membeli apa. Nah banyak hal lagi yang saya sampaikan untuk anak-anak saya, khususnya anak di sekolah ya Pak, dan anak di rumah juga seperti itu. Tadinya anak saya yang nomor 2 itu tidak begitu tertarik. Setelah saya share terus di grup keluarga gitu. Ternyata anak saya yang kedua juga sangat inilah kata yang saya cari selama ini katanya gitu Pak. Jadi Pak Bayu, profil Pak Bayu inilah yang saya cari selama ini mah katanya gitu. Maka insya Allah Pak, dan mohon maaf lagi untuk yang September saya sudah transfer lagi Pak. Untuk yang September gitu. Jadi nanti insya Allah saya akan ketemu lagi Pak untuk September 22 itu sampai 26 dengan anak saya yang itu. Jadi saya mohon maaf untuk hal tersebut gitu Bapak. Tadi dibahas terus sama Pak Bayu, saya mohon. Kemudian saya sangat berterima kasih kepada Pak Bayu dan tim untuk semua ilmu yang saya
dapatkan khususnya dan kami sama suami saya Pak ya dapatkan di sini. Insya Allah mudah-mudahan walau sekecil apapun saya bisa berkontribusi untuk pertanian di Indonesia ini itu Pak, khususnya untuk keluarga saya. Sukses untuk semuanya, khususnya untuk Pak Bayu dan tim, sehat selalu dan panjang umur ya Pak. Dan pertanian Indonesia semakin kuat dengan orang-orang yang sudah masuk ke pelatihan-pelatihan Bapak selama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dimaafkan Bu. Tadi Ibu tadi bilang kalau punya lahan jangan dianggurkan gitu. Sekarang ada peraturan pemerintah. Lahan 3 bulan enggak digarap, 2 tahun ya? 3 bulan aja biar cepat gitu. Makanya diambil negara. Bisa diakali tanamnya alpukat, duren gitu. Oh ada buahnya kok gitu. Ya negara kan bisanya cuman begitu, ya biarkan aja. Kita lanjutkan, ada lagi tadi Pak yang masih mau maju, satu lagi, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya satu kata yang bisa saya ucapkan ke Bapak, Pak Bayu, Pak Bambang, Pak KB dan tim adalah beribu-ribu terima kasih yang tidak terhingga. Kesan yang bisa saya dapatkan dari BSM adalah BSM itu adalah racun. Racun kebaikan. Karena YouTube dari BSM, saya lebih semangat untuk beternak dan bertani. Dan sebelum ke sini, saya berujar ke diri saya, apa yang saya mau bawa ke BSM. Makanya saya harus bikin masalah dulu. Masalah yang pertama, saya cari sapi. Alhamdulillah ketemu 1 ekor. Setelah itu, saya cari kambing lagi. Sudah ada kambing, saya berusaha lagi untuk beli DOC. Nah dari masalah-masalah yang saya bikin di kampung di Makassar, saya bawa ke BSM dan disinilah saya dapatkan jawabannya. Bahwa kalau ada kemauan pasti ada jalan. Kenapa saya katakan demikian? Sudah lama saya ikuti YouTube-nya Pak Bayu, tapi baru tahun 2001 saya pernah mau mendaftar lewat Pak Bambang, tapi itu hari katanya kuota sudah full. Di situ saya stop lagi. Lama-lama saya pikir-pikir, wah ini kalau saya begini terus, bagaimana dengan lahan-lahan saya? Kan harus dimanfaatkan. Makanya kemarin tahun awal 2025, saya berusaha lagi hubungi Pak Bambang. Nah kemarin pas saya hubungi, dikatakan ada nanti di Malang. Tapi tiba-tiba saya lihat di BSM ada bulan Juli, di Banyuwangi Pak ya, di Banyuwangi. Tapi dikatakan ada nanti di Malang bulan Juli. Nah, langsung saya daftar pada saat itu juga. Dan yang saya rasakan lewat YouTube dengan datang langsung di pelatihan itu jauh beda. Kenapa? Karena di sini kita bisa berinteraksi langsung dengan Pak Bayu, Pak Bambang, Pak KB dan tim. Kemudian kita mendapatkan saudara-saudara baru dari seluruh Indonesia. Dan saya terima kasih karena kebetulan saya sendiri dari daerah, tapi ternyata saya bisa berbaur, tidak dibedakan satu dengan yang lain. Itu yang saya dapatkan. Kemudian yang terakhir, kalau misalnya ada kata dan perbuatan, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu yang kami dapatkan di sini bisa kami terapkan di tempat kami masing-masing.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, berikutnya akan kita dengarkan kata-kata hari ini dari Pak KB. Semoga Pak KB. Ini pemilik Tante Rika. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, alhamdulillah sekali, luar biasa. Sekali lagi kami salut buat semangatnya Bapak Ibu semua ya. Dari awal ikut pelatihan sampai hari ini kelihatannya masih semangat ini. Ada yang mau terus apa mau pulang langsung? Ganti ya, pesertanya udah besok udah masuk lagi yang baru masalahnya. Iya. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, yang pertama dari hati yang paling dalam kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Mungkin ketika menyampaikan materi atau mendampingi Bapak Ibu ketika praktek ada kata-kata yang kurang pas, kurang berkenan, kasar. Dari hati yang paling dalam kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dimaafkan G? Makasih. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, tentunya ilmu yang didapatkan Bapak Ibu tidak akan membawa manfaat kalau tidak dipraktekkan. Betul ya? Jadi harapan kami jangan sampai ada hal-hal yang belum bisa dipraktekkan, tidak Ibu praktekkan, bisa dikomunikasikan di grup yang sudah ada Bapak Ibu disiapkan oleh beliau Pak Bambang ya, baik di grup ini, kelas ini maupun di grup yang besarnya nanti. Jadi tetap dikomunikasikan agar Bapak Ibu semuanya bisa mempraktekkan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan di sini. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, kami tidak bisa memberikan apa-apa lagi buat Bapak Ibu, maksudnya hanyalah doa yang terbaik gitu ya. Oleh-olehnya semoga harapan Bapak Ibu semua, cita-cita Bapak Ibu semua ingin mewujudkan pertanian organik di tempatnya masing-masing terwujud adanya. Oleh karena itu dari hati yang paling dalam dan kerendahan hati mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu ya. Kita berdoa tundukkan kepala, mungkin yang selain muslim menurut kepercayaan masing-masing dan bagi yang muslim mari kita baca suratul Fatihah, tundukkan kepala agar doa Bapak Ibu, harapan Bapak Ibu kita ajukan bareng-bareng proposalnya ya. Baik, kita berdoa dimulai. Al-Fatihah. Selesai. Oke, terima kasih. Demikian Bapak Ibu dari saya sekali lagi kami salut buat Bapak Ibu semua. Salut akan semangatnya luar biasa. Mudah-mudahan sekali lagi cita-cita Bapak Ibu semua terwujud adanya. Amin. Demikian terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak. Tepuk tangan. Baik Bapak Ibu, berikutnya akan kita dengarkan pesan-pesan dari Bapak Bayu Dingrat. Setelah itu nanti kita foto satu-satu dengan Pak Bayu. Kemudian setelah foto satu-satu kita foto bersama. Setelah foto bersama nanti kita bersalam-salaman seperti lebaran. Mungkin untuk selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan pesan-pesan dari Pak Bayu. Monggo Pak Bayu. Terima kasih Pak Bambang. Bagaimana Bapak Ibu, 3 hari terasa cepat sekali ya. Iya, saya minta maaf karena waktu harus dibatasi. Begini Bapak Ibu. Bapak Ibu ini kan berada di angkatan-angkatan injury time ketika kita akan menutup anggota untuk koperasi kan. Jadi saya minta tolong satu, jangan terlambat walaupun di injury time, Bapak Ibu segera produksi. Jadi kelemahan petani terbesar adalah pasar. Nah, pasar ini Bapak Ibu kita tidak akan bisa jual,
kita tidak akan kuat jual kalau kita tidak punya 3 hal. Yang pertama, kualitas. Saya minta tolong dengan sangat. Ingat baik-baik, bertani bukan bisnis. Bertani itu adalah ibadah. Jadi saya minta tolong, motivasi kita bekerja bukan profit oriented. Tetapi bagaimana kita memberi manfaat, ibadah. Karena kunci Bapak Ibu, percayalah, saya sudah pernah jadi orang susah, saya tahu rasanya menderita, saya tahu rasanya miskin, tidak punya uang. Sampai paling miskin Bapak Ibu saya minta maaf. Saya pernah anak saya minta susu, saya tidak bisa beli susu. Itu paling rasanya paling tidak enak. Yang kedua, ketika saya hanya berorientasi ke bisnis, kita pasti ketemu dengan kata rugi. Tetapi ketika motivasi kita adalah ibadah, maka percayalah, tidak ada yang rugi di dalam ibadah. Setiap kegagalan, kalau dulu sebelum saya kenal konsep ini Bapak Ibu, setiap kegagalan itu seperti palu godam yang menghancurkan. Tetapi ketika saya mengubah cara paradigma saya bahwa kerja saya adalah ibadah, maka setiap kerugian apapun bagi saya menjadi berkah. Saya kasih contoh. Banyak pekerjaan saya yang rugi Bapak Ibu, percayalah. Tetapi karena motivasi saya adalah ibadah, kerugian itu sama Gusti Allah cuma dicelik gini aja, menjadi keuntungan berlipat-lipat. Apa keuntungannya bagi kita? Yang pertama, kalau kerja kita ibadah, ketika Bapak Ibu nanti berhasil, tidak membawa Bapak Ibu menjadi orang yang sombong. Dunia pertanian, dunia peternakan Bapak Ibu, tidak ada orang pinter. Tidak ada orang hebat. Tidak ada orang yang bisa mengkontrol. Pakai kandang close, pakai semua otomatis. Belum tentu jaminan untung. Pakai pertanian termodern. Biasanya yang ngajar di sini Bapak Ibu yang ngajar tentang drip irigasi itu bukan Pak Budi, bukan adik saya. Sebenarnya Pak Wisnu Dewajana. Pak Wisnu Dewajana itu adalah ahlinya drip irigasi Indonesia. Mulai tahun 2008 saya dulu muridnya dia untuk belajar drip irigasi. Waktu ilmunya langsung dari Israel. Saya tunjukkan perusahaan yang dia pegang punyanya Sampurna. Kurang uang enggak? Lahannya terbaik, semuanya terbaik. Hancur kok, kolab. Kenapa kok bisa begitu? Pertanian, peternakan, perikanan. Kita tetap tergantung dengan satu nama, Tuhan. Setuju atau tidak? Karena itu, ketika saya merintis perjuangan yang tidak mungkin berhasil ini, saya tetap berdiri kuat. Karena backingan saya pusat. Loh, setuju Bapak Ibu, percayalah. Saya orang desa, ini orang Lamongan tahu Ndawar Blandong, betul ya? Ndawar Blandong kan sudah paling tandus betul kan? Saya orang sana punya mimpi bangun pertanian Indonesia, impossible. Semua orang bilang saya gila. Keluarga saya bilang ngapain ngurusi yang besar. Tapi dari sana saya tetap berdiri. Kenapa saya katakan dukungan saya kuat? Karena dari pusat. Walaupun saya tertatih-tatih Bapak Ibu bangun. Tapi satu kata, saya tidak pernah mundur sedikit pun. Dan kalau Bapak Ibu bayangkan, ngajar dari Aceh sampai Papua, buat petilasan-petilasan seperti itu. Dananya tidak sedikit. Saya tidak pernah mau terima sumbangan. Saya tidak pernah mau terima support. Prinsip saya hanya satu. Kalau uang saya masih ada, saya tetap melangkah. Kapan saya akan berhenti kalau uang saya sudah habis? Karena saya tidak terima support.
Tahun 2019 saya habiskan uang saya semua. Saya mulai nol. Saya mulai kosong lagi. Tapi tetap gara-gara kondisi saya tetap akan menjadi pemenang. Dan bahkan lebih besar. Coba Bapak Ibu bayangkan. Peserta pelatihan BSM ini Bapak Ibu. Mungkin ini sudah ke 3.500-an orang. Satu pertanyaan saya. Siapa yang ngirim Bapak Ibu? Betul atau tidak? Saya yakin Bapak Ibu datang ini loh. Bukan karena promosinya Pak Bambang. Pak Bambang promosi enggak ke Bapak Ibu? Pak Bambang itu paling kejem loh kalau di WA. Orang paling enggak butuh orang. Betul atau tidak kira-kira? Bapak Ibu rewel di situ. Jawaban Pak Bambang pasti cuma satu. Kalau enggak mau mundur, yang antri banyak. Bayangkan sudah kayak gitu seleksinya loh. Bapak Ibu masih mau. Ada juga Bapak Ibu yang dari perusahaan minta markup, minta kwitansi kosong. Tahu jawaban admin saya, kita diajar Pak Bayu Pak, jujur. Bayangkan. Orangnya akhirnya, ya Pak kita tidak mau begitu, kita tetap mau. Akhirnya kita mau membangun kejujuran. Dan produk yang kedua adalah kejujuran. Kalau niatan kita sudah ibadah, Bapak Ibu harus produksi di atas kejujuran. Dasarnya adalah ibadah. Buat yang terbagus. Loh Pak, nanti kita rugi, jangan mikir untung atau rugi. Di dunia ini Bapak Ibu, percayalah, ada batasnya kok. 70-80 tahun sudah selesai kok. Betul kan? Dan minta maaf di sisa hidup kita, ini kan tinggal sisa hidup kita kan. Ayo buat kejujuran di atas kejujuran. Kenapa kok itu penting sekali? Kemarin saya katakan, jangan bisnis dengan manusia, kita akan kecewa. Bisnisnya lihatnya atas. Lihatnya Gusti Allah, lihatnya Tuhan. Mengerjakannya dengan merunduk, berjalannya dengan menunduk supaya kita hati-hati tidak kepleset. Saya sudah buktikan banyak hal Bapak Ibu. Orang yang sombong di dunia pertanian peternakan seperti angin, selesai. Saya lihat teman-teman saya yang nilai uangnya sudah tidak terhitung. Ketika mereka masuk ke bisnis ini, selesai. Karena itu saya ngotot sekali. Membangun dari yang paling kecil. Supaya apa? Kalau kita jatuh, Bapak Ibu tidak sakit. Saya kasih testimoni. Ketika saya mulai konsep kambing 1 jadi 2 6 bulan. Waktu itu saya bukan 6 bulan, 3 bulan 1 jadi 2, 2 jadi 4, lipat ganda luar biasa. Sampai akhirnya hampir 400 kambing saya. Ketika sudah hampir 400, saya cuma kipas-kipas sebentar. Saya cuma berkata begini, oh tenanglah jiwaku. Sebentar lagi visi saya tercapai. Cuman itu aja. Coba bayangkan, saya ngerjakan visi ngoyo kayak gitu. Sama Gusti Allah cuma gitu aja selesai. 2 minggu kambing mati lagi, tinggal 3 lagi. Loh serius Bapak Ibu. Di situ membuat lutut saya tidak bisa untuk berdiri. Di situ membuat lutut saya tidak kuat lagi untuk bangkit. Saya harus berpikir demikian cara bagaimana saya mencari celah untuk bisa bangkit. Dan satu kuncinya, pasrah. Ketika kita sudah percaya bahwa hidup kita adalah ibadah, pekerjaan kita bangun dalam kejujuran. Semua terakhir kita serahkan dengan kata pasrah. Pasrah bukan berarti menyerah di depan. Pasrah itu melakukan dulu terbaik. Mengerjakan dulu terbaik. Perkara hasil jangan diikutkan hati kita. Pada waktu saya kepukul itu Bapak Ibu, pikiran saya satu. Siapa yang saya salahkan? Pasti Gusti Allah. Pertanyaan yang paling sombong yang pernah saya katakan ke Gusti Allah satu. Saya salah apa? Kenapa ternak saya harus mati semuanya? Ketika saya berkata saya salah apa, baru saya menyadari. Itu dosa terbesar saya. Sombong. Begitu saya tahu kondisi itu, saya berubah semuanya.
Saya mulai mengawalinya lagi dengan satu kata. Saya berdoa, minta maaf Bapak Ibu, saya sudah tidak berdoa minta apa-apa ke Gusti Allah. Saya hanya berdoa satu. Jikalau ini adalah tugas saya untuk membangun pertanian Indonesia, untuk menjadi penolong bagi petani pada zaman krisis ini. Saya cuma berdoa satu ke Gusti Allah, tolong kuatkan saya untuk melangkah. Karena sejujurnya saya sudah tidak kuat. Saya tunjukkan kenapa saya tidak kuat. Sebelum saya membuat pelatihan ini Bapak Ibu, saya datangi 50 kota. Mungkin ada 400 desa yang saya sudah datangi. Saya datangi ngemis ke kepala desa itu. Saya suruh buat pabrik pupuk mandiri. Katalis bukan beli, saya joki. Saya kirim. 100 ton lebih yang saya kirim. Tahu nilainya berapa banyak? Belum waktu yang saya habiskan untuk datang keliling ke desa-desa. Untuk apa? Untuk masa-masa ini. Untuk zaman susah ini. Saya kepengen di tiap desa ada pabrik pupuk mandiri. Dan hasilnya nol besar. Alasannya ada saja. Pak, di sini tidak ada kencing kambing. Di sini tidak ada kencing sapi. Coba bayangkan, itu alasan atau bikin-bikin alasan? Akhirnya saya ngajari petani, enggak didengarkan orang. Bapak Ibu pulang dari sini ngajari tetangganya, percayalah enggak akan didengarkan orang. Kita ini kadang-kadang saya menghibur diri, ini kayak zamannya para nabi. Dulu para nabi ngajari orang jalan yang benar itu enggak didengarkan orang. Betul atau tidak kira-kira? Dan sekarang pun sama. Akhirnya ketika kami sudah berat kondisinya, Pak Bambang itu loh, bersyukurlah ada Pak Bambang Bapak Ibu. Itu usul ke saya. Pak, buat pelatihan berbayar. Padahal sebelum itu, sebelum pelatihan berbayar ini Bapak Ibu di kementerian, saya ngajar 128 kabupaten, 13 provinsi. Dari 128 ini seluruh penyuluh 128, banyak atau sedikit kira-kira? Hampir berapa ribu orang ya Pak KB ya. Hasilnya apa? Nol. Berarti berat atau tidak? Sampai saya berpikir saya ini ngajarnya pakai bahasa apa lagi. Kalau Bapak Ibu pelatihan cuma 2 hari, 3 hari ini minta maaf. Materi saya sudah ringan atau enggak sih sebenarnya? Sudah mudah dicerna enggak? Kenapa kok sulit sekali dilakukan? Karena itu Pak Bambang usul, buat pelatihan berbayar aja Pak. Biar orang yang niat saja yang datang. Iya, gara-gara itu Bapak Ibu akhirnya bayar. Loh serius. Tapi dari sana saya sempat nangis Bapak Ibu. Pelatihan pertama, orang dari Aceh. Orangnya tidak pernah keluar kota sama sekali. Tinggalnya di pedalaman. Ke kota aja loh hampir tidak pernah. Itu nekat ikut pelatihan ke Telomoyo. Saking takutnya, kurang 4 hari sudah datang. Apa alasannya? Saya tidak pernah pergi keluar daerah. Belai ikut pelatihan yang cuma 2 hari Bapak Ibu. Saya nangis. Ada TKI dari Korea. Bayangkan, dia mau ikut pelatihan, dia pulang ambil cuti. Tengah jalan, pelatihannya bayar cuma 1 juta waktu itu, karena cuma 2 hari Bapak Ibu. Tengah jalan naik bus ke bandara, Pak Bambang WA, Pak enggak bisa masuk, kuota penuh. Nangis dia di bus Bapak Ibu. Loh Pak saya sudah beli tiket. Ya Pak Bambang tetap bilang, ya peraturan tetap peraturan Pak. Tapi akhirnya dia tetap ngoyol harus datang. Alasannya biar saya duduk di luar Pak. Bayangkan. Tapi alhamdulillah ketika dia datang ada yang 1 cancel. Akhirnya bisa masuk kelas. Saya melihat orang-orang seperti itu Bapak Ibu, siapa yang gerakkan? Betul atau tidak? Karena itu saya nyebutnya Bapak Ibu ini adalah wali-walinya Allah.
yang dikirimkan Allah untuk datang. Yang dikirimkan untuk bisa kembali dan menjadi mercusuar. Bapak Ibu, orang-orang yang spesial. Karena apa? Tidak semua orang bisa ikut Bapak Ibu. Walaupun sudah saya live-kan Bapak Ibu mau datang. Dan banyak orang, jutaan orang mungkin yang sudah lihat. Mereka yang belum punya kemampuan. Dan saya betul-betul bersyukur Bapak Ibu ada. Bapak Ibu lah penghiburan bagi saya. Ketika saya melihat Bapak Ibu bisa senang, bisa bahagia, nyanyinya semangat walaupun kacau. Tapi kan semangatnya dulu. Itu membuat saya betul-betul bersyukur sekali. Loh, lagu itu bukan lagu biasa loh Bapak Ibu. Betul enggak? Sekali-sekali deh sebelum penutupan naik berdiri saya yang mimpin nyanyinya. Indonesia tanah yang subur, begitu ya? Oke, 1, 2, 3. Indonesia tanah yang subur, pertaniannya membawa makmur, sumber pangan sehat mandiri sejahtera. Bertani adalah perjuangan, berjibaku dalam kemuliaan, melatih penuh kesabaran, karena ini perintah Tuhan. Aku mau jadi petani, aku bangga jadi petani, karena aku cinta Indonesia. Indonesiaku jaya sentosa. Dari awal, Indonesia tanah yang subur, pertaniannya membawa makmur, sumber pangan ketahanan bangsa, petani sehat mandiri sejahtera. Bertani adalah perjuangan, berjibaku dalam kemuliaan, melatih penuh kesabaran, karena ini perintah Tuhan. Aku mau jadi petani, aku bangga jadi petani, karena aku cinta Indonesia. Indonesiaku jaya sentosa. Refnya, aku mau jadi petani, aku bangga jadi petani, karena aku cinta Indonesia. Indonesiaku jaya sentosa. Tepuk tangan itu semua. Bapak Ibu, ketika nanti Bapak Ibu di kondisi yang tidak baik, nyanyikan lagu ini. Saya seringkali sambil jalan sambil nangis. Karena ini perintah Tuhan. Ingat baik-baik, perintah Tuhan hanya satu. Ibadah tertinggi hanya satu, bermanfaat bagi semua orang. Setuju atau tidak? Mari kita menjadi penyelamat bagi bangsa ini. Mari kita mengubah peradaban yang sudah salah. Dan kita betul-betul menjadi jawaban di saat krisis itu ada. Terima kasih banyak. Seluruh ilmu Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu dengar, yang Bapak Ibu pelajari, saya ijazahkan semua kepada Bapak Ibu. Saya minta tolong dengan sangat diamalkan ke banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, 1, 2, 3. Baik, Bapak Ibu, saya akan membagikan catatan amal penjenengan selama di sini.
Ada beberapa tagihan yang harus diselesaikan. Enggak bercanda Pak, bercanda Pak. Hah? Saya tadi kena terus ya. Oh ya, monggo foto dulu Pak. Ya. Oh ya, monggo Pak, foto dulu bentar. Pak siapa namanya Pak?